Seiring berakhirnya kata gerebek gunungan dari MC, ratusan warga di Lumajang, Jawa Timur langsung berlari berebut gunungan hasil bumi berupa sayuran dan buah-buahan. Mereka rela berdesak-desakan hingga saling injak demi mendapatkan hasil bumi yang disusun sedemikian rupa setinggi 2 meter. Dalam hitungan detik, 4 gunungan hasil bumi yang dipersembahkan sebagai wujud rasa syukur masyarakat di alun-alun Kabupaten Lumajang langsung ludes. Meski hasil yang didapat tak seberapa, warga Lumajang mengaku senang saat mendapatkan sayur-sayuran atau buah-buahan karena bagian dari gunungan dipercaya mendatangkan berkah. Selain gerebek gunungan hasil bumi, masyarakat juga dihibur ragam tarian tradisional asli Kabupaten Lumajang yang digelar di Hari Jadi Kabupaten Lumajang ke-768. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Keributan terjadi di dalam Masjid Al-Mutakin, Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri, Jawa Timur saat hendak melaksanakan sholat maghrib. Keributan terjadi saat keluarga ahli waris tanah wakaf masjid bersama kelompoknya memaksakan diri untuk menjadi imam sholat maghrib. Namun sesuai dengan kesepakatan, jadwal imam sholat saat itu adalah dari warga sekitar. Warga yang mencoba menjelaskan justru mendapatkan penganiayaan. Akibatnya 3 warga mengalami luka. Melihat adanya kekerasan, ratusan warga akhirnya mendatangi rumah keluarga ahli waris untuk meminta pertanggungjawaban. Kasus ini juga telah dilaporkan ke pihak berwajib. Waktu saya sholat sunnah, setelah sholat sunnah itu sudah ada keramaian di pengimaman dan pemukulan di tengah masjid. Saya melerai, saya bawa keluar satu orang, ternyata di luar masjid diserambi banyak teman-temannya dan saya dicekik dan saya sudah tidak sadar. Sebelumnya sengketa terjadi antara keluarga ahli waris dengan warga hingga sampai ke jalur PT UN. Mediasi terus dilakukan pihak kepolisian agar kedua belah pihak menemukan jalan keluar. Itu yang di dalam rumah itu. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Tertangkap warga hendak mencuri kaca spion mobil seorang pria di Durensawit, Jakarta Timur babak belur dihakimi warga. Sementara di Keramat Jati, seorang pemuda diamankan setelah mencoba menyerang seorang imam musola lantaran terganggu dengan suara toa musola. Meski tangan telah terborgol dan dikawal polisi, namun raut penyesalan sama sekali tak terlihat dari muka pria yang ditangkap warga lantaran ketahuan hendak mencuri kaca spion mobil di parkiran rumah susun Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku bahkan sempat berulang kali mengumpat hingga memicu emosi warga. Untuk menyelamatkan pelaku, polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara dan langsung memasukkan pelaku ke dalam mobil. Maling motor. Gagal mencuri motor, 2 orang pria di kawasan wisata Pantai Anyer, Serang, Banten langsung dihakimi warga. Pelaku berhasil ditangkap setelah terjatuh dari motornya saat melarikan diri dari kejaran warga. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Anyer segera tiba di lokasi dan langsung mengamankannya. Seorang pemuda diamankan warga karena diduga hendak menyerang seorang imam musola dengan menggunakan pisau di kawasan Condet, Keramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku nekat melakukan aksinya lantaran terganggu dengan suara yang keluar dari toa musola. Diduga akibat mengalami pecah ban, sebuah truk trailer bermuatan gulungan kertas ludes terbakar di ruas jalan tol dalam kota Tambora, Jakarta Barat. Sementara itu, seorang wanita parubaya di Cilincing, Jakarta Timur tewas setelah gagal menyelamatkan diri dari kebakaran bengkel miliknya. 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kobaran api dengan cepat membakar truk trailer bermuatan gulungan kertas di ruas jalan tol dalam kota Grogol, Petamburan, Tambora, Jakarta Barat. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berusaha memadamkan api menggunakan cairan foam. Peristiwa kebakaran ini bermula saat truk trailer mengalami pecah ban yang menyebabkan timbulnya gesekan sehingga memicu kebakaran.
Diduga tidak kuat menahan beban, sebuah jembatan yang sudah tidak terawat ambruk dan menyebabkan sebuah truk air terjun ke sungai SP5 Sopanjaya, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasiraya, Sumatera Barat. Beruntung sang sopir berhasil menyelamatkan diri setelah melompat keluar dari dalam truk dan hanya mengalami luka ringan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tanggapi temuan PPATK soal adanya aliran dana ilegal untuk kampanye Pilpres 2024. Sementara itu calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri konser di Solo Jumat malam, sedangkan calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini berkampanye di Jakarta. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi terkait adanya transaksi mencurigakan di masa kampanye pemilu 2024 yang baru saja diungkapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Ganjar menyebut adanya temuan PPATK menjadi peringatan jika transaksi yang dilakukan harus bersifat legal. Hal ini disampaikan Ganjar Pranowo di sela-sela kampanyenya di Bekasi, Jawa Barat. Iya, saya kira apa yang disampaikan oleh PPATK memberikan warning kepada semuanya bahwa yang ditransaksikan itu adalah sesuatu yang legal. Kalau itu tidak legal, itu artinya bahaya yang akan muncul. Maka semuanya harus transparan, harus legal, ya, akuntabel gitu ya. Makanya semuanya diingatkan oleh PPATK. Mudah-mudahan semuanya bisa membenahi kalau ada yang tidak beres. Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana, mengungkap adanya dana kampanye yang mengalir dari tambang ilegal. Bahkan Ivan menyatakan telah melaporkan temuan tersebut ke Bawaslu. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri konser Indonesia Maju di Benteng Vastenburg, Solo, Jumat malam. Gibran terlihat ditemani Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, hingga anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesa. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan akan ke IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur hari ini. Mas besok ke IKN. Besok ke IKN ya, Mas ya? Besok lah ya, nggih. Iya, kalau agenda besok ke IKN mau ngapain aja, Mas? Jalan-jalan. Mau ngecek juga atau gimana? Mas berhenti dulu, Mas. Ya, saya tidak punya wewenang untuk ngecek apa-apa ya. Makasih ya, saya silaturahmi aja dengan warga. Nggih, makasih. Sementara itu, calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, hari ini dijadwalkan menghadiri Maulid Nabi Muhammad di sebuah yayasan di Cipulir, Jakarta, serta bersilaturahmi dengan masyarakat di Morowali, Sulawesi Tengah. Di Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, jika biasanya foto calon presiden dan wakil presiden terpasang di sejumlah alat peraga kampanye, ada yang unik kali ini, foto para pasangan calon presiden dan wakilnya kini justru terpasang di botol es kopi di sebuah warkop yang ada di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Es kopi ini sengaja dipasangi foto capres dan cawapres sebagai bentuk edukasi para penikmat kopi untuk tetap duduk bersama meski berbeda pilihan. Siapa nih yang suka banget dengan es kopi? Salah satu kopi yang ada di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada momen pemilu kali ini menempelkan label foto pasangan capres di kemasan botol es kopi mereka. Ide awal sang pemilik warkop muncul ketika banyaknya kaum generasi Z yang tidak tertarik dengan pemilu 2024. Untuk itu, pemilik kedai mengajak para kaum muda untuk mengenal calon presiden dan wakil presiden mereka sembari menikmati es kopi. Selain itu, untuk mengajak para penikmat kopi lainnya tetap duduk bersama meski pilihan mereka berbeda-beda. Jadi meskipun masyarakat berbeda pilihan presiden, tapi tetap bisa berbaur dan berdiskusi di meja kopi. Pemilik warkop berharap dengan hadirnya es kopi bernuansa Pilpres ini bisa menjadi acuan agar generasi muda bisa melek politik. Berbeda pilihan itu biasa, namun suara mereka untuk pemilu mendatang sangat berarti untuk menentukan masa depan bangsa. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, bersepeda menyusuri jalanan kota sepertinya sudah biasa. Nah, tidak ada salahnya Anda mencoba sensasi bersepeda ke Gunung Bromo sambil menguji adrenalin. Anda bisa merasakan sensasi bersepeda di musim hujan menembus keindahan Taman Nasional tercantik nomor 3 di dunia.
Bersepeda menyusuri jalanan kota terlalu mainstream ya. Cara berbeda dilakukan sejumlah pesepeda ini. Mereka menguji adrenalin dengan bersepeda di musim hujan, menembus keindahan Gunung Bromo yang baru saja dinobatkan sebagai Taman Nasional tercantik nomor 3 di dunia. Siapa sangka di musim penghujan ini, Gunung Bromo menjadi favorit para pecinta olahraga bersepeda. Bersepeda melalui pintu jemplang setelah melewati desa terakhir Ngadas di timur Malang ini, pesepeda disuguhkan jalur ekstrim. Hujan membuat tekstur pasir Gunung Bromo menjadi padat, menantang para pesepeda untuk menikmati sensasi goes di ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut dengan kadar oksigen yang tipis. Setelah melewati jalur ekstrim, pesepeda disuguhkan dengan hamparan sabana hijau yang sempat terbakar beberapa waktu lalu. Tantangan selanjutnya Anda akan diajak menyusuri jalur Widodaren, yakni jalan setapak selebar 1 meter menyusuri puncak bukit menembus kabut pegunungan. Khusus main sepeda nih, ya kan? Khusus buat Bromo nih. Waduh, enak Pak. Mantap lah. Wah, luar biasa nih Bromo ini, tirennya itu komplit ya. Jadi kita dapat view-nya yang sabananya luas. Mantap Bromo. Bakalan balik lagi nih saya. Tanjakannya luar biasa, tapi ngeflow-nya mantap. Wisata menikmati Bromo dengan cara berbeda ini kini menjadi tren wisatawan. Karena dulu kita awalnya dari tour and travel ya, semenjak COVID, terus kita beralih ke wisata bersepeda. Karena pada saat COVID itu kan orang hanya bisa bersepeda ya, jadi pada saat COVID itu kita menjadi booming. Nah, bagaimana pemirsa? Anda penasaran dan ingin mencoba sensasi bersepeda di Gunung Bromo? Anda bisa membawa sepeda kesayangan dari rumah atau memakai sepeda dan perlengkapan keamanan yang sudah disediakan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.